Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Siregar dengan nomor BP 1910862020. Pada video ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Resepsi Audiens Remaja Padang terhadap Edukasi Seks dalam Serial Education. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan saya terhadap serial Netflix yang dirilis pada tahun 2019 yang berjudul Sex Education. Serial ini menceritakan kisah seorang remaja SMA di Inggris yang bernama Otis yang memiliki ibu yang bernama Jen. Mereka hidup berdua dan di rumah yang mereka tinggali ibunya bekerja sebagai terapis seks, di mana ia membantu klien-kliennya memecahkan atau mengatasi masalah-masalah seks akibat sering ibunya yang sedang melakukan konsultasi secara tidak langsung. Hal-hal yang berbau seksual bukanlah sesuatu yang asing bagi Otis. Bahkan tanpa ia sadari, ia telah menjadi ahli di dalam hal tersebut. Ketika teman dekat Otis menyadari dan mengetahui akan kemampuan Otis yang sangat hebat dalam menyelesaikan permasalahan seksual, mereka menyarankan Otis untuk menjadi terapis seks di sekolah mereka untuk membantu teman-teman mereka yang memiliki permasalahan-permasalahan seksual. Cerita mengenai kehidupan seksual bukanlah hal yang baru di industri perfilman barat. Namun yang membuat serial ini berbeda adalah bagaimana sang penulis dan produser mencoba menyajikan edukasi seksual namun dibaluti dengan drama dan komedi, sehingga penonton dapat merasa relate dan nyaman dengan apa-apa yang disajikan oleh film tersebut, sehingga pesan edukasi seksual dapat diterima oleh audiens dengan baik dan efisien. Di Indonesia sendiri menjadi negara berkembang membuat masyarakat di Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya edukasi seksual. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kasus perkawinan di bawah umur dan banyaknya kegiatan seksual pranikah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 2 alasan utama masyarakat Indonesia melakukan kegiatan seksual pranikah adalah rasa ingin tahu yang besar serta adanya paksaan dari pasangan. Hal ini terjadi akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi terkait edukasi seksual yang faktual dan akurat. Hal ini juga didorong dengan minimnya edukasi seksual dalam program pendidikan Indonesia. Faktor budaya juga memiliki peranan penting dalam persoalan ini. Tidak jarang topik seksual dinilai sebagai hal yang tabu dan sakral, dan sering menimbulkan stigma negatif di masyarakat, sehingga keterbukaan masyarakat terhadap edukasi seksual sangatlah rendah. Respon umum masyarakat terhadap penampilan kegiatan seksual di media dianggap merupakan bentuk pemberian contoh perilaku yang buruk terhadap anak-anak dan remaja, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap edukasi seksual yang meliputi kesehatan alat reproduksi, resiko aktivitas seksual, pentingnya persetujuan dalam keterlibatan seksual, serta topik-topik berkaitan lainnya masihlah sangat rendah. Pada penelitian ini, saya mencoba menggunakan analisis resepsi karena saya menilai bahwa pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan topik yang saya ambil. Karena pada pendekatan ini, audiens dinilai sebagai khalayak yang aktif, yang memproses kode-kode dan pesan-pesan yang mereka dengar, lihat, dan baca yang mereka konsumsi dalam media. Melalui pendekatan ini, cara audiens dalam memaknai pesan akan dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, pemaknaan dominan, di mana tidak ada perbedaan penafsiran antara produsen dan konsumen, dan pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh audiens. Yang kedua merupakan pemaknaan negosiasi, di mana ada sedikit perbedaan penafsiran pesan antara produsen dan konsumen. Lalu pemaknaan yang ketiga ialah pemaknaan posisi, di mana konsumen atau audiens menolak atau tidak menyepakati pesan yang disampaikan oleh produsen.
Harapan saya melalui penelitian ini kita dapat menemukan apakah media film dapat menjadi alternatif yang baik dalam menyampaikan edukasi seksual, dan apakah serial drama dari luar negeri dapat dimaknai oleh remaja Indonesia yang memiliki latar belakang dan gaya hidup yang berbeda dibandingkan remaja-remaja yang ditampilkan dalam serial sex education, agar kesadaran masyarakat Indonesia, terutama remaja, akan pentingnya edukasi seksual dapat mengalami peningkatan, agar Indonesia dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari kegiatan seksual pranikah dan rendahnya edukasi seksual. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.